Hari ini saya mau berbagi bagaimana kita lelah menunggu janji Tuhan. Banyak orang yang lelah menunggu janji Tuhan, akhirnya tidak percaya Tuhan. Karena katanya gini, sudah berdoa gak ada jawaban kok dari Tuhan. Untuk apa kita percaya kepada Tuhan? Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah memang Tuhan itu kalau jawab itu lama? Atau Tuhan itu memang kalau bilang tidak mau kasih jawaban, tapi tidak memberitahu? Sekarang karena kita tidak tahu apakah Tuhan akan menjawab atau tidak, kita belajar dulu beberapa hal bahwa kalau bicara dengan hamba Tuhan pasti katanya sabar. Yang harus sabar biasanya itu orang yang kerja di rumah sakit jiwa, tahu nggak? Itu harus sabar betulan. Ada cerita tiap pagi, jadi pasiennya itu selalu bilang begini sama dokternya, "Dok, kenapa kalau saya minum kopi, mata saya selalu kecolok?" Tiap pagi dia ngomong gitu. Dokternya bilang gini, "Ya kalau minum, sendoknya itu dicopot dari gelasnya. Lah kamu minum sama sendoknya, matamu kecolok." "Oh gitu ya dok." Besok dia begitu lagi. Kalau Tuhan berurusan dengan kita, apakah Tuhan juga bagaimana kalau Tuhan tidak sabar? Karena kita selalu berpikir kita yang harus sabar. Salah loh ya, Tuhan yang sabar dengan kita. Nah, kita akan belajar dulu hari ini bagaimana kita, respon kita, atau bagaimana kita memahami mengapa kita begitu lelah menantikan janji Tuhan. Saya dulu menantikan janji Tuhan itu lama, khususnya untuk anak kami. Dan dalam proses menantikan itu, saya bukan hanya menantikan bagaimana saya bisa punya anak. Saya juga keguguran hanya untuk menantikan janji Tuhan. Terkadang ketika menantikan janji Tuhan, kadang itu tidak terjadi apa-apa, tapi kadang menantikan terjadi sesuatu yang buruk. Ini yang kita tidak suka. Kita lihat yang pertama, ketika kita berdoa dan belum dijawab, masih menantikan janji Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah fokus pada apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Banyak kita menantikan janji Tuhan, kita fokus kapan. Anda pernah nggak nunggu seseorang, dia terlambat, terus Anda ngapain? Kalau Anda tidak ngapa-ngapain, itu jam lama sekali jalannya. Saya pernah nunggu orang janjian. Biasa ya jam Indonesia tahu ya, dibilangi jam 11, datangnya jam 12. Itu pun OTW 12-nya. OTW ya. Ketemunya setengah 1. Nah, waktu saya tunggu itu tempat bukan di mall. Kalau di mall kan masih bisa jalan-jalan. Persis di satu tempat yang tidak ada apa-apa. Nah, saya ini bukan tipe orang yang dulunya suka main game di handphone. Saya main game di handphone juga saya nggak suka. Apa yang saya lakukan? Saya jalan, saya ngobrol sama tukang parkir. Sudah ngobrol, ternyata tukang parkirnya orang Kristen. Oh, ngomong. Akhirnya saya bilang, oh jadi istrinya katanya bukan orang percaya. Sampai ketika orang yang saya tunggu-tunggu itu datang, saya bilang tunggu ya, saya suruh dia nunggu saya masih ngomong sama tukang parkir. Jadi saya menghabiskan waktu saya untuk menunggu, ternyata saya baru tahu itu sudah 2:30. Bayangkan yang janji dengan saya jam 11, kalau saya tunggu tadi dia datang 2:30, itu saya sudah, tanduk saya sudah naik. Tipe saya begini, kalau orang telat, saya sudah tidak sabar, saya tinggal. Saya pernah janjian sama orang, saya bilang setelah itu saya ada acara, dia tidak datang 45 menit, saya tinggal. "Oh maaf Bu, tadi saya soalnya ini," waktu saya telepon bilang, "Iya Bu ini OTW." Waktu dia bilang OTW, saya dengar suara pintu dikunci. Tidak mungkin dia naik sepeda motor, ada suara pintu dikunci. OTW Bu. Kalau OTW kan suara motor, ada anginnya kan. Dia bilang OTW, di rumah ini, saya tinggal. Barusan juga kemarin minggu lalu seperti itu, saya tinggal. Nah, ketika bicara fokus pada apa yang kita lakukan, kita lihat dulu Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika menantikan janji Tuhan, kita lakukan sesuatu untuk Tuhan dulu, lakukan sesuatu. Abraham itu menantikan janji Tuhan berapa tahun? Coba. 25 tahun. Bayangin, misalnya Anda menikah di usia 25. Tuhan bilang, nanti kamu akan saya berikan anak laki-laki. 25 tahun kemudian baru dikasih. Usia Anda udah berapa itu? 50. Sudah bangkotan.
Nah, itu baru usia kita. Coba usianya Abraham waktu itu berapa? Punya anak loh, dia berarti usia 99. Ya kan? Nah, ini janji yang tidak masuk akal. Nunggu 25 tahun. Sekarang yang nunggu jodohnya 2 tahun saja sudah mabuk-mabuk dia. Aku kok belum menikah juga, misalnya begitu ya. Ada yang menantikan apa lagi? Menantikan dapat anak. Itu aja sudah pergi. Ada yang pergi ke dokter, ada yang minum ramu-ramuan, bahkan ada yang ke dukun. Dukunnya aja yang dukunin orangnya itu nggak punya anak. Masa nggak dia juga ngasih orang, saya bisa kasih apa jampi-jampi supaya punya anak. Saya pergi ke dukun, Bu, saya dikasih apa tali pinggang warnanya merah, terus ada bungkus-bungkusan di situ. Katanya pokoknya jangan dibawa kalau pup sama pipis di kamar mandi, harus dilepas, nanti nggak bisa punya anak. Terus dukunnya punya anak nggak punya, Bu. Dukunnya saja nggak punya anak, terus Anda percaya dia bisa kasih punya anak dari jimat itu. Nah ini, kalau kita tidak melakukan sesuatu sambil menantikan janji Tuhan, kita kecewa. Apa yang dilakukan Abraham sambil menantikan janji Tuhan? Kalau baca cerita Abraham, dia kerjanya apa? Berdoa, memberikan korban syukur. Dia beternak, melakukan pekerjaannya. Dia menampung banyak orang di rumahnya. Siapa yang ditampung? Tidak pernah dituliskan di Alkitab bahwa Abraham membawa budak-budaknya, tidak. Ketika dia berusaha menolong Lot, apa yang dikatakan? Orang yang tinggal di bawah rumahnya, di bawah atapnya, orang-orangnya. Tidak dikatakan budak-budaknya. Berarti waktu itu dia menampung siapa aja sih itu yang ditampung oleh Abraham, karena dia tidak punya anak. Abraham sambil menantikan janji Tuhan, dia bertemu dengan banyak orang yang membutuhkan perhatian. Memang tidak diceritakan secara spesifik di dalam Alkitab, tapi ketika dia membawa orang-orang terbaiknya untuk menolong Lot pada saat itu, siapa mereka itu? Dia nemu mereka dari mana? Tidak disebutkan loh itu siapa, tidak disebutkan itu budak yang dia beli, tidak. Tapi kenapa orang-orang itu menjadi setia kepada Abraham? Karena Abraham pun memperlakukan mereka seperti anak-anaknya. Ini harus kita tahu, selama 20 tahun menantikan, 25 tahun menantikan janji Tuhan, Abraham sibuk memuliakan nama Tuhan, membantu orang lain, memberkati ponaannya. Hari ini kita menantikan janji Tuhan, kerja kita apa? Nanya terus tiap hari, kapan Tuhan? Besok lagi, kapan Tuhan? Anda pernah mencoba nggak? Gini, untuk terapi menantikan, melihat kesabaran Anda, ambil jam dinding, lihat itu, lalu tunggu selama 5 menit. Lihat jam itu. Anda akan melihat 5 menit itu rasanya kayak sudah mau sore aja. Anda pernah memperhatikan jam? 5 menit aja. Tapi coba kalau ada keluar masuk, udah 10 menit aja. Coba. Kalau di dalam rumah, coba duduk menung-menung, lihat jam. Lama. Coba Anda ke sana, ke situ, ke sana, ke sini. Apalagi kalau ibu-ibu ya di rumah. Nyapu, buang sampah. Kalau mama saya ada saja daun-daun, pokoknya ada saja, habis saja harinya sehari itu untuk ada aja yang dilakukan. Kalau tidak, bosan. Tapi satu hal yang harus kita ketahui, ketika Tuhan berjanji, berarti Tuhan sedang mengerjakannya. Waktu Tuhan sedang mengerjakannya, jangan reseh. Contohnya misalnya, Pak Anwar minta istri memasak, masakan nasi goreng. Baru aja dia ambil wajan, kok belum masak? Lama-lama dilempar sama wajannya, Pak. Belum lagi ambil nasinya, baru ambil nasinya, baru digoreng, belum masak, baru ambil misalnya dikasih bumbunya, belum masak. Saya tanya, Bu, kalau Pak Anwar nanya terus seperti itu, kira-kira Ibu sabar tidak? Untuk istri pendeta, kalau istri pendeta wajannya kelempar, ya, baskom kelempar. Jangan tanya ketika seseorang sedang bekerja untuk Anda melakukan yang terbaik. Demikian juga Tuhan, ketika kita berdoa, Tuhan saya ingin sekali Tuhan Yesus, mau sekali punya anak, ingin menikah. Oke, kata Tuhan, tapi sabar. Baru berdoa, mana jawabannya Tuhan bilang, ketek ini. Belum apa-apa sudah bertanya. Jadi kalau berdoa, sabar. Berarti Tuhan sedang mempersiapkan. Contoh, saya sudah pernah bilang, Anda berdoa misalnya untuk jodoh. Tuhan bilang, oke. Besoknya dia bilang, mana jodohnya? Tunggu, jodohnya masih jadi setengah. Mau kalau setengah? Tahu jodoh setengah? Ya, Anda pernah ketemu orang setengah ons? Kurang setengah ons, masih untung setengah ons. Kalau kurang setengah kilo,
Anda akan kehilangan kesabaran dan bahkan kehilangan nggak tahu kehilangan apa lagi sudah setelah itu. Jadi Tuhan bilang, sebentar saya sedang menyiapkan jodoh yang 100%, tidak kurang 1 ons, tidak kurang setengah ons. Jadi kalau dipersiapkan, sabar. Makanya nanti ketika buru-buru menikah, kok jadi begini ya, dulu perasaannya dia lebih ganteng, lebih baik. Makanya jangan lihat gantengnya. Di sini ada yang menikah karena lihat gantengnya? Jangan ya. Ada satu ibu, saya pernah tanya, ibu kenapa ibu memilih menikah dengan bapak itu? Karena orang semua bertanya. Jadi usia mereka beda 15 tahun. Karena dia bercanda awalnya begini. Dia kan orang kaya, jadi mati duluan. Jadi nanti kekayaannya diturun ke saya. Bu, emak tidak, saya bercanda. Dia bilang seperti ini. Dia ketika berdoa minta jodoh sama Tuhan, itu Tuhan jawab lama. Kemudian Tuhan kasih dia jodoh malah 15 tahun lebih tua. Karena dia itu di usia SD, papanya sudah meninggal duluan. Jadi dia diberikan jodoh itu yang kebapaan. Jadi dia bisa merasakan kasih sayang perhatian bapak itu melalui suaminya. Jadi saya bilang berarti selama ini ibu kayak anak. Ya iya kayak anak. Jadi waktu awal-awal menikah, suaminya itu kayak ngurusi anak remaja gitu loh. Padahal dia menikah di usia 30. Tapi karena dia tidak pernah dengan bapaknya, dia dapat jodoh itu. Banyak orang bilang, "Bu, kamu dapat jodoh." Ternyata dia dapat jodoh itu, suaminya itu baik sekali. Jadi benar-benar itu jadi bapaknya, jadi suaminya, jadi temannya, karena bisa memahami dia. Jadi Tuhan jawab, memberikan doa yang seharusnya yang kita butuhkan, yang tepat buat kita. Ada satu orang, dia ini bicara HP ya, dia temannya bilang, kamu dapat HP baru, dapat dari mana? Hadiah lomba lari. Kok aku nggak diajak lomba larinya? Itu acara di mana? Di pasar situ kemarin. Loh, kok aku nggak tahu ya? Yang ikut lomba siapa saja? Saya, polisi sama yang punya HP. Jadi dia dapat HP barunya. Istilahnya dia nyopet ya, tapi HP baru. Ini kita harus melihat juga. Terkadang kita ini memaksakan sesuatu yang baru dan diberikan oleh Tuhan. Kalau memang Anda sekarang ini punya sepeda motor bekas, nggak apa-apa, tidak harus baru. Kalau ada juga Anda dikasihkan rumah, ya peninggalan orang tua sudah reot-reot, nggak apa-apa. Kan nanti Tuhan berkati, bisa direnovasi. Ada satu orang kemarin lalu ngomong gini, Bu, saya sering dibilangi dapat bekas. Jadi dia menikahi janda. Dia bilang, saya selalu dibilangi sama keluarga, kamu tuh dapatnya bekas. Saya katakan di hadapan Tuhan tidak ada bekas. Memang kalau Anda menikah dengan yang belum pernah menikah, hidupnya lebih baik dari janda itu. Ya soalnya dia janda, memang dia diceraikan oleh suaminya. Karena kalau di dalam Kristen, janda yang bercerai itu tidak boleh. Tetapi kan dia ditinggalkan oleh suaminya sekian lama, sampai anaknya sudah umur berapa tuh belasan, ditinggalkan waktu anaknya masih bayi. Ya dia mau menikah, dia dinikahi dengan orang baik-baik. Nah, yang menikahi dia ini selalu dibilangin sama keluarganya dapat bekas. Saya katakan tidak ada bekas di hadapan Tuhan. Setiap orang yang bertobat di hadapan Tuhan bukan bekas. Dia adalah pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Jadi hari ini kalau ada orang bilang, dulu kan Anda begini, Anda kan bekas pencopet, Anda kan, itu kan bekas. Mending bekas daripada pencopet. Saya tanya, mending jadi pendeta atau mantan pendeta? Mending jadi pendosa atau mantan pendosa? Enak jadi mantan pendosa kan? Nggak apa-apa jadi bekas pendosa, nggak apa-apa. Yang penting sudah bertobat. Jadi begini, ketika bicara menantikan janji Tuhan, harus bersabar. Karena Tuhan pasti memberikan jawaban yang terbaik. Jangan menilai seperti penilaian manusia. Sesuatu yang baru belum tentu lebih baik. Tapi sesuatu yang baru di hadapan Tuhan, itu tidak bisa dikatakan tidak baru di hadapan manusia. Karena manusia selalu melihat apa yang dia lihat. Oh, ini menurut dunia ini lebih baik. Tidak. Lebih baik itu selalu yang berasal dari Tuhan. Oke, yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah ketika menantikan janji Tuhan, lakukan sesuatu, sibukkan dirimu untuk melakukan sesuatu, memuliakan nama Tuhan, sampai kita itu lupa, kemarin doa ini ternyata dijawab gitu. Kalau nunggu terus, Anda pasti kecewa. Makanya saya bilang untuk menguji kesabaran Anda, mulai hari ini, kalau Anda tahu bahwa Anda tidak sabar, ambil jam dinding, tuh lihatin terus. Nah di situ nanti kita bisa berpikir, oh ternyata kalau dilihatin terus jadi bosan. Lakukan sesuatu. Ketika Anda lupa dan terus meminta jawaban dari Tuhan,
sekali lagi, tatap itu jam dinding. Meskipun mungkin kata orang gendeng ini, tidak apa-apa untuk menguji kesabaran Anda. Jadi lakukan sesuatu. Yang kedua, ketika kita menantikan janji Tuhan, kita juga harus tahu, ingat Tuhan itu tidak pernah terlambat, Tuhan itu tidak pernah menunda karena Dia Allah yang setia. Jadi ingat kesetiaannya. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, Dia setia, Dia menepatinya. Dia Allah yang setia. Ingat loh ya, saya beritahu. Kita berdoa, misalnya saya berdoa, terus Tuhan janjikan sesuatu. Tiba-tiba saya berdosa hari ini, Tuhan tidak katakan, janji kemarin gak jadi. Tidak begitu. Kita kalau sama anak kita kadang gitu ya, kan sama anak saya begitu. Saya pernah janji waktu itu, ini kadang-kadang dia kalau saya ngomong dia dengar tuh. Saya janji bahwa dia nonton. Tiba-tiba dia nggak nurut, saya bilang, gak jadi nonton. Nurut katanya, nurut. Nah, saya membatalkan apa yang saya janjikan ketika dia tidak nurut. Bagaimana dengan kita? Ketika kita tidak nurut di hadapan Tuhan, ketika kita tidak taat, apa Tuhan bilang? Nggak jadi janjinya bro, maaf. Makanya jangan nakal-nakal kamu. Tidak. Tuhan tidak pernah membatalkan apa yang sudah Ia janjikan. Ketika Tuhan berjanji kepada Yakub, apakah ditepati? Ditepati. Ketika Tuhan berjanji kepada Daud, apa ditepati? Ditepati. Emang hidupnya Yakub nggak pernah nipu? Nipu. Udah nipu. Terus kayaknya dia juga dulu punya kepahitan tuh sama mertuanya Laban itu. Tuhan tetap menepati janji. Kemudian apa yang Tuhan janjikan untuk Daud waktu itu? Terus waktu dijanjikan itu, Daud kan selingkuh tuh, ngambil istri orang, udah ngambil istri orang, bunuh suaminya orang lagi. Tapi janji Tuhan ditepati. Jadi hari ini bukan soal kitanya, tapi Tuhannya yang setia. Nah, kita yang tahu diri, kalau Tuhan kita setia, bertobatlah. Tapi apa yang sudah Tuhan janjikan tidak akan pernah Dia batalkan. Karena Dia Allah yang setia dan bukan Allah yang mencela-menceli, ya. Kalau orang di gereja suka janji, minggu depan saya datang kok Pak. Terus minggu depan nggak datang nih jemaatnya. Oh, kemarin saya sakit kepala Pak. Minggu depan lagi lah Pak, saya pasti datang. Dila lagi minggu depan datang. Kenapa? Oh, tiba-tiba encok saya kamu, bener-bener encok loh ya. Jadi kalau sudah janji, Anda bukan janji kepada pendetanya, Anda janji kepada Tuhan. Jangan suka berjanji. Di sini yang suka berjanji siapa? Ada lagu dangdut ya itu ya. Ada yang tahu lagu? Kau yang berjanji. Kok saya jadi dangdutan ya? Makanya ketika menantikan janji Tuhan, ingat Allah kita itu Allah yang setia. Tidak pernah menunda, tidak pernah membatalkan. Kita baca Mazmur 77 ayat 11 sampai 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ingat perbuatan Tuhan. Sebelum Anda menikah, apa yang Anda ingat yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup Anda? Setelah Anda menikah dan punya anak, apa yang sudah Tuhan kerjakan? Hari ini setelah kuliah, ingat kebaikan Tuhan itu apa? Kita ini suka mengingat yang buruk-buruk. Tuhan kok tidak pernah memberkati aku? Ingat, Anda pernah masuk rumah sakit nggak dioperasi? Ada. Kalau belum pernah dioperasi, berarti Anda masih diberkati Tuhan. Ada orang masih bersyukur dia udah dioperasi. Kemudian, aduh Tuhan ini tidak memberkati pekerjaanku. Nganggur tidak? Enggak kerja. Itu sudah berkat Tuhan. Kenapa kita selalu berpikir bahwa kita tidak diberkati? Karena selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Aduh, rumahku dari dulu begini terus nggak bisa direnovasi, jelek apa? Hei, yang penting Anda punya rumah. Makanya ya saya pernah sharing di sini kan, yang saya bilang itu. Dia bukan rumah, malah itu dari bambu. Anak saya bersender langsung miring rumahnya. Karena itu cuma gedek dan gedeknya itu tidak ada apa namanya, tiang-tiangnya gitu. Sampai untuk supaya angin tidak masuk, dia tutupi dari terpal dari kain-kain yang didapati di jalan. Bersyukur karena Tuhan itu pasti pernah berbuat baik dalam hidup kita dan selalu berbuat baik dalam hidup kita. Tidak pernah berbuat buruk. Hal buruk terjadi, pertama itu karena dosa. Kedua, bukan karena dosa.
Tuhan menguji, masih setia tidak? Karena gini, kadang orang ketika diberkati, puji Tuhan, haleluya, langsung berdoa, lagu nyanyi-nyanyi, semua lagu-lagu rohani dinyanyikan. Ketika hidupnya tidak baik-baik saja, mulai Tuhan di mana? Tidak nyanyi-nyanyian, tidak doa-doaan. Karena kenapa? Yang baik senyum, yang tidak baik tidak senyum. Sederhanalah. Ketika orang baik kepada Anda, kemudian Anda cara nyapanya bagaimana? Shalom, cipika, cipiki. Kalau baik. Kalau tidak baik, Anda tahu kok itu suka menggosipkan Anda. Gimana caranya? Ayo. Shalom. Karena memang begitu. Jujur kacang hijau. Anda tidak akan bisa memperlakukan, kecuali munafik loh ya. Orang jujur tuh begini. Ketika Anda tahu orang itu jahat dan sudah berbuat jahat kepada Anda tidak akan bisa menyapa dia sebagaimana Anda menyapa orang yang sangat berbuat baik kepada Anda. Tidak mungkin Anda bilang, hei ibu, halo, apa kabar? Cipika. Terus tidak mungkin. Karena emosi dari dalam hati itu mengekspresikan sesuatu kok. Itu namanya feeling, diekspresikan. Kelihatan kalau itu kemunafikan. Tapi tidak akan bisa otentik atau kelihatan alami cara menyapanya ketika itu suka, seneng gitu loh. Kita juga harus tahu bahwa kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah lupa untuk memberkati kita setiap hari. Pertanyaannya, kita ingat tidak? Soalnya yang kita ingat yang buruk-buruk terus. Kalau ada yang buruk kok kita salahkan Tuhan. Bahkan terkadang kita salahkan iblis. Iblis bilang, saya nggak ikut-ikut Ada pernah nggak Anda bilang gini, saya mau berdosa, iblis ayo ikutan. Iblis bilang, lihat ya Tuhannya, ini aku terus sudah disalah-salahkan. Apalagi jemaat gereja itu kemarin, dia curi kambing itu katanya gara-gara setan ini membuat hatiku ingin mencuri. Terus si iblisnya bilang sama Tuhan, padahal aku tidak diajak jual kambingnya Tuhan, dia jual-jual sendiri dapat uangnya sendiri. Berdosa juga begitu. Lihatlah Tuhan diciumnya istri orang, katanya gara-gara setan ini menguasai pikiranku. Aku tidak diajak cium istri orang Tuhan, kata iblisnya. Jadi kita ini sering mengingat yang buruk, kemudian kita nyalakan Tuhan, kalau nggak kita nyalakan iblis. Ingat, ketika menantikan janji Tuhan, jangan ingat yang buruk, tapi ingat kesetiaan Tuhan. Kalau ingat yang buruk, disitulah ada keputusasaan. Kalau yang buruk terus, putus asa. Kemudian akhirnya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Yusuf itu menantikan janji Tuhan 13 tahun. Yusuf itu waktu sama saudara-saudaranya bilang, saya mimpi loh. Mimpi saya ini, Nah, waktu dia cerita itu, dia kan dalam mimpinya, dia memimpin saudara-saudaranya. Kemudian saudara-saudaranya merasa, kamu pikir kamu akan lebih besar daripada kami? Janji Tuhan sudah ada sejak itu. Tapi waktu janji Tuhan itu ada, loh kok malah dijual? Loh kok malah jadi budak? Difitnah lagi, diganggu tante-tante lagi. Nah coba, ada beberapa orang suka sih diganggu tante-tante. Tapi kalau Yusuf tidak ya, tidak suka. Karena beberapa orang juga tidak suka diganggu tante-tante karena tantenya jelek. Tapi ini tante kan cakep, seksi kali ya, kaya lagi. Yusuf tidak mau nih. Nah, 13 tahun menantikan janji Tuhan, dia dijadikan budak, dia dijual. Sakit hati gak Yusuf ini? Sakit hati. Tetapi karena dia tahu Allah itu Allah yang setia, dia menantikan 13 tahun. Dia menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Bisa dikatakan dia orang nomor 1. Kalau di dalam pemerintahan sekarang dia Perdana Menteri, Raja cuma nama toh. Tapi dia Perdana Menterinya. Dia yang mengatur semuanya. Bagaimana dia mengelola ketika musim kelaparan, 7 tahun menyimpan dan 7 tahun semua orang bisa makan bahkan dari bangsa lain. Begitu hebatnya Tuhan mengangkat Yusuf. Tapi 13 tahun loh menantikannya. Hari ini Anda baru menantikan 3 tahun saja sudah kepet-kepet Anda. Ini 13 tahun. Tadi Abraham 25 tahun. Ini 13 tahun. Nah, menantikan itu memang harus mengingat bahwa Tuhan itu setia. Jadi hari ini ketika kita diberkati Tuhan, kita ucapkan syukur. Kemudian tahun depan, mungkin kita tidak memiliki berkat seperti tahun lalu. Tetap bersyukur bahwa Allah itu setia. Kemudian tahun ke depannya lagi mungkin lebih buruk dari tahun sebelumnya. Tetapi kita masih punya Tuhan, tetap bersyukur. Ingat, janji Tuhan tidak pernah batal. Janji Tuhan tidak pernah
terlambat. Nah, kalau manusia ini berbeda, setiap tahun berbeda, ya. Kalau kita setiap tahun, jangan berbeda hati kita kepada Tuhan, tetap sama bersyukur. Jadi gini, ketika orang menikah, orang baru menikah, nama istrinya di HP itu tulisannya adalah istriku cantik tersayang, itu baru menikah. 1 tahun menikah, namanya diganti jadi istriku. 5 tahun menikah, diganti jadi apa? Oh bukan. Diganti jadi rumah. Ya, itu 5 tahun. 10 tahun diganti jadi kantor pusat. 15 tahun diganti jadi provos. 20 tahun diganti jadi Mabes Polri. 25 tahun diganti jadi Mak Lampir. Ya, karena ganti terus. Karena seiring dengan kebersamaan kita dengan pasangan, ada beberapa hal kita merasa bahwa ini tidak cocok, ini begini. Kita sering seperti itu sama Tuhan. Tahun pertama itu namanya kasih mula-mula. Aduh, bisa doa itu pagi, siang, malam, sore, sampai kadang bangun jam 2 gitu. Wih, kalau dibilang saya bangun jam 2 pagi, hah? Iya doa, wih hebat. Kalau saya tidak bangun jam 2 saya tidur. Tapi orang yang kasih mula-mula bisa bangun jam 2 pagi berdoa, jam 4 pagi berdoa. Saya puasa, Bu. Oh iya, puasa 40 hari. Oh puji Tuhan. Itu kasih mula-mula. Hidupnya sudah gak enak. Udah doa, ya tiap minggu ke gereja kok. Oh, doanya hanya setiap minggu. Ada puasa. Aduh Bu, kurus begini disuruh puasa. Ya tambah kurus lah. Atau enggak, udah ada puasa. Bu, saya gemuk Bu. Tiap 5 menit lapar. Kalau ada puasa kan gak bisa, tergoda saya Bu. Bahkan kaki meja bisa saya gigit-gigit kalau lapar. Ya gitu. Nah, banyak orang itu tidak bisa hidup dengan cara bersyukur setiap apa yang dia jalani setiap hari. Nah, kita setiap tahun di dalam Tuhan juga itu berubah. Kasih mula-mula kelihatan. Sudah beberapa lama kemudian, yang tadinya rajin ke gereja ikut pelayanan, mulai hanya setiap minggu toh. Berubah lagi, hanya setiap Natal atau ulang tahun gereja. Berubah lagi, hanya kalau ada masalah baru datang. Nah ini manusia. Perubahan terjadi dalam diri manusia karena dia tidak mau melihat Allahnya yang setia. Dia yang tidak setia. Lucunya manusia itu seperti itu. Nah ini yang harus kita sadari ya, bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Jadi yang pertama tadi, ketika menantikan janji Tuhan, fokus untuk melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua apa? Ingat bahwa Tuhan kita itu setia. Apa yang sudah dijanjikan tidak pernah dibatalkan oleh Tuhan. Yang ketiga adalah ingat bahwa kita tidak sendiri. Banyak orang menghadapi hidup ini berpikir bahwa dia sendirian. Beberapa orang hidup di luar sana awalnya karena jadi tanah itu pernah digadaikan oleh bapaknya. Kemudian dia harus menanggung utang setelah orang tuanya meninggal. Nah rumah itu disita dan akhirnya mereka tidak punya rumah. Jadi mereka berpikir bahwa ini kan kesalahan orang tuaku di masa lalu, kenapa harus aku yang menanggung? Saya katakan bahwa Anda tidak sendirian. Ketika Anda melakukan kehendak Allah dan hidup benar di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan akan tolong. Benar Tuhan tolong. Karena itu udah menjadi rumah sengketa, Tuhan berkati, Tuhan kasih mereka rumah. Rumah itu pun didapatkan dari dia bekerja, yang dia tidak tahu dia bekerja berapa tahun ya, ada 10-15 tahun. Kemudian bosnya bilang gini, kalau kamu setia saja 5 tahun lagi, rumah yang kamu pakai sekarang ini, jadi dikasih rumah dinas gitu, akan menjadi hak milikmu, diganti atas namamu. Hah? Padahal itu rumah dinas, jadi dari kantornya itu dia dikasih, jadi dia kerja 15 tahun. Jadi bosnya bilang, itu akan jadi rumahmu. Rumah itu punya 3 kamar, rumahnya besar, ada halaman. Dan bosnya lihat karena dia setia, padahal dia kerjanya apa? Dia hanya supir yang bawa pickup, ngantar-ngantar barang. Tapi karena dia setia, bosnya bilang, 5 tahun lagi kamu setia, itu rumah yang kamu tinggal, langsung saya ganti nama atas namamu. Tuhan berkati dia. Nah nunggunya lama, karena rumah yang sudah digadaikan bapaknya jadi sengketa, itu udah jadi sengketa, dia harus bayar utang apa gitu. Nah entah bagaimana ceritanya, saya tidak tahu secara spesifik, tapi akhirnya rumah itu dilepas, diambil sama bank atau bagaimana, dan dia dapat rumah. Langsung dikasih sama bosnya, tidak beli, ganti nama. Itu cara Tuhan memberkati.
Jadi seperti ini, kita ingat bahwa kita tidak sendirian. Beberapa orang sakit, ada yang telepon saya, sudah hampir 2 tahun ini dia kena kanker payudara. Dia telepon saya dari tahun lalu. Nah, depresinya dia itu gini, beberapa orang yang kena kanker, mereka itu takut mati. Terus gini, kadang-kadang ada orang sepertinya memperhatikan. Akhirnya saya bilang, kamu keluar dari grup itu. Di grup gini, gimana? Kalau kanker itu nggak boleh makan ini loh, soalnya nanti begini. Sepertinya memberikan informasi, tapi akhirnya menjadi takut. Terus, hati-hati kamu kalau kemana-mana itu harus pakai masker, karena virus itu akan menyebabkan gini. Akhirnya dia mau keluar pun jadi takut. Saya bilang gini, kalau kamu punya kanker seperti ini, nggak usah ikut grup yang mengaku memberikan motivasi, memberikan informasi. Kamu jadi takut. Kamu makan ini takut, kamu ketemu orang takut, semua takut. Bahkan ketika minum air nih, sekarang air dia sebut merek itu hati-hati loh, ada yang palsu itu bisa membuat kanker menyebar ke sini. Dia jadi minum pun takut. Saya bilang berhenti untuk masuk di grup itu dan berhenti mendengarkan masukan dari orang lain. Kalau mereka bukan dokter, nggak usah dengar karena banyak orang sekarang bisa lebih hebat dari dokter. Yang sakit siapa? Dia yang jadi dokternya. Ya biasa aku minum ini cocok loh, dikasih obat, terus yang satu minum, terus karena dia itu cocok sama yang sana, yang sini kan tidak cocok. Kemudian dia alergi obatnya. Saya bilang tidak bisa. Banyak orang sekarang bisa jadi dokter karena buka internet. Nah, karena buka internet bilang, katanya begini. Telepon saya jam berapa ya? Minggu lalu. Saya begini. Kamu apa berita apa lagi? Oh, teman-teman bilang gini, keluar dari grup itu, terus kalau kamu ditelepon, ditanya soal bilang, boleh tidak membahas penyakit saya. Nah, ketika dia bilang seperti itu, beberapa waktu lalu dia bilang, jadi dia sudah dibiopsi lagi, kankernya itu sudah hilang. Puji Tuhan. Saya bilang, puji Tuhan, tetapi itu akan balik kalau pikiranmu itu terus diingatkan lagi dengan hal itu. Jadi kalau ada yang ajak kamu ngobrol, bilang, boleh ya, tidak ngobrol tentang penyakitku, sudah sembuh dalam nama Yesus, tidak usah diobrolin. Tapi setelah sembuh itu kita harus hati-hati, nggak boleh makan. Tidak usah dengarkan. Nah, karena itu membuat kita merasa bahwa kita ini kok jadi begini. Ingat, kita tidak sendirian, kita punya Tuhan. Manusia tidak akan bisa berkontribusi lebih baik daripada Tuhan. Tuhan karena selalu menyertai kita, bisa melakukan sesuatu yang baik buat kita, memberikan informasi yang tepat buat kita, dan tidak membuat kita depresi. Kita baca Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini luar biasa loh ayat ini. Ingat Yesaya 41 ayat 10. Pegang itu. Jangan takut. Bagaimanapun dunia terus membuat Anda ketakutan, ingat kita punya Tuhan, kita tidak sendirian. Apapun masalah kita hari ini, kita berpikir bahwa aku tidak mampu Tuhan, jangan bimbang. Tuhan bilang, aku akan menolong engkau dan memegang engkau dengan tanganku. Hari ini apa yang membuat Anda khawatir? Saya tidak sanggup bayar kuliah anak saya. Saya tidak sanggup begini. Pasti sanggup karena kita punya Tuhan. Ada lagu, dia pasti sanggup. Itu bukan hanya lagu, tapi jadikan itu doa bahwa apapun yang kita lakukan hari ini, ketika kita tidak sanggup, Tuhan kita sanggup lakukan. Jangan mengukur kemampuan Tuhan, karena kemampuan Tuhan tidak ada batasnya. Tuhan kita mampu melakukannya. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan mampu melakukannya. Daud itu menantikan janji Tuhan juga lama. 15 tahun, jadi sebenarnya hampir 14, ya 15 tahun lah. Dia dijanjikan menjadi raja. Dalam penantiannya selama 15 tahun, itu tidak mudah. Dia bahkan dikejar oleh Saul. Tapi apakah setelah 15 tahun dia menjadi raja Yehuda, dia langsung ini diterima? Tidak. Masih ada 7,5 tahun kemudian, dia baru diakui oleh orang Israel sebagai raja Yehuda. Berarti hampir 22 tahun setengah, dia baru benar-benar diakui sebagai raja. Yang 15 tahun setelah dia menantikan itu hanya orang Yehuda saja yang mengakui dia sebagai raja. Oh, ini raja kami. Bagi Israel kan itu apaan itu? Dia baru diakui sebagai raja Yehuda setelah 7,5 tahun setelah kematian Saul. Jadi Saul itu mati,
Kemudian Daud masih belum diakui sebagai raja, butuh waktu lagi. Nah, Anda bayangkan ketika Anda tidak diakui seseorang atau masyarakat 7,5 tahun, Anda aja tidak diakui dalam 1 bulan, ya misalnya masuk di dalam rumah mertua nih, mertuanya tuh nggak ngakui, gitu, nggak suka sama dia. Jangankan gitu, seminggu aja Anda tinggal dengan mertua yang tidak mau mengakui Anda tuh rasanya mau bunuh diri. Bayangkan tuh Daud tuh 7,5 tahun tidak diakui oleh orang Israel. Anda mau menunggu selama itu? Tetapi Daud tahu dia tidak sendirian. Di dalam proses itu pun anaknya belagu lagi. Banyak orang-orang terdekatnya juga hendak melakukan hal-hal yang memberontak seperti itu. Tapi Daud tidak pernah takut karena dia tidak sendirian. Hari ini apa yang sudah Anda lakukan? Hari ini apa yang Anda doakan? Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Tuhan katakan bahwa Dia akan memegang tangan kita. Perbedaan orang yang bersandar kepada Tuhan dan yang tidak bersandar kepada Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan, dia akan terus berjalan ke depan tanpa takut melihat apa yang terjadi di belakang. Dan tanpa takut melihat apa yang akan terjadi di depan. Karena dia tahu bahwa yang memegang tangannya dan menuntun dia adalah Allah. Karena ketika Allah seperti seorang bapak menuntun kita, dia tidak mungkin suruh lewat di got. Ada nggak di sini gandeng anaknya, dia jalan di jalan terus anaknya suruh lewat ke got. Kamu di got nak, bapak di atas. Tidak mungkin. Dia pasti memberikan yang terbaik, anaknya jalan di mana. Saya tanya, perbedaan orang yang utang dan yang mengutang apa? Perbedaan orang yang utang dan yang mengutang adalah pada otaknya untuk mengingat. Yang ngutang suka lupa-lupa ingatan. Yang memberi utang ingat terus. Itu bedanya. Nah, kita mau di posisi yang mana? Yang ngutang? Hah? Atau yang diutangi? Kalau yang ngutang kan suka, aduh lupa gitu. Kalau yang ngasih utang ingat terus, ini sekian, kita sekian gitu. Di hadapan Tuhan ingat, kita jangan orang yang amnesia ya. Kita harus ingat. Jadi kita seperti orang yang berikut ingat bahwa Tuhan itu setia. Dan Tuhan bukan juga tipe yang lupa ingatan. Kemarin aku janji ini sama anak ini kok lupa ya? Tidak. Tuhan juga tidak pernah lupa untuk menepati janjinya. Nah, saya akan tutup dengan satu cerita. Terkadang gini, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu kita mungkin tidak tahu ya. Tetapi dalam hidup ini kita akan menghadapi hal-hal yang unik. Gini, ada seorang ibu, dia dipanggil di sekolah, sama wali kelas. Dipanggil, Bu, ibu saya panggil ke sini terpaksa. Setiap hari anak ibu telat ke sekolah. Kenapa, Bu? Ibunya bilang gini, kok saya dipanggil loh? Ibu kan ibunya, ibu mungkin ada di rumah kejadian dia sampai telat ini ke sekolah. Pak, anak saya juga pulang suka telat Pak ke rumah. Oh gitu ya Bu. Nah lucunya Pak, anak saya telat sekolah kan Bapak panggil saya. Anak saya telat pulang saya tidak pernah panggil Bapak ke rumah loh. Kenapa anak saya telat ke sekolah Bapak panggil saya? Terus anak saya telat pulang ke rumah, harusnya saya juga panggil Bapak ke rumah. Si ibu bilang, ya udah besok Bapak ke rumah saya. Saya juga mau bertanya, kenapa anak saya selalu telat pulang ke rumah? Si Bapak bilang begini, Bapak gurunya. Ya, saya tidak tahu, mungkin dia kemana-mana. Nah itu juga, waktu anak saya dari rumah, dia tepat waktu, setelah itu dia kemana-mana, kan saya tidak tahu. Kenapa saya yang dipanggil? Yang salah si ini, yang salah si itu. Ketika menantikan janji Tuhan, Tuhan bilang, menantikan janji Tuhan kok lari dari gereja? Kok malah gak berdoa? Salahnya si pendetanya itu gak pernah mendoakan saya. Oh pendetanya salah. Ketika menantikan janji Tuhan, jangan salahkan orang lain ketika terjadi sesuatu. Karena terkadang saat menantikan, Tuhan juga memuji kita. Tepat di saat Tuhan mau memberikan yang dia janjikan, dia uji dulu. Sebentar. Ditunda sebentar untuk melihat. Nanti kalau dikasih sombong gak nih orang? Kadang-kadang ketika Tuhan jawab doa kita, tiba-tiba sombongnya minta ampun, ya ampun. Baru dijawab doanya, sombongnya sudah tidak melihat ke bawah, langit terus sampai nobrok-nobrok jalannya. Ada orang diberkati cuma seipret, maaf loh ya. Sombongnya minta ampun. Terkadang Tuhan
menunda apa yang sudah dia janjikan untuk menguji dulu karakter kita sudah siap menerima atau tidak. Tapi apakah Tuhan akan membatalkan? Tidak. Tuhan menunda sebentar, melihat karakter kita pas atau tidak. Jadi hari ini kalau ada yang Tuhan tunda punya anak, bukan karena Tuhan tidak kasih. Tuhan siapkan Anda menjadi orang tua. Yang jomblo, bukan Tuhan tidak kasih jodoh. Tuhan siapkan Anda menjadi suami, menjadi istri. Dan juga menyediakan dompet Anda. Nggak mungkin Anda menikah, nggak punya duit, ya. Kecuali kalau menikah bisa pakai daun, nggak apa-apa. Itu bisa ambil di pohon-pohon di mana-mana. Jadi hari ini ketika menantikan janji Tuhan, jangan kecewa. Abraham menantikan berapa tahun? 25 tahun. Yusuf menantikan berapa tahun? 13 tahun. Daud menantikan berapa tahun? 15 tahun plus 7,5 tahun. Hari ini Anda menantikan berapa tahun? Ayo, sebut dalam hati masing-masing berapa tahun. Ada satu yang tidak dinantikan oleh orang Kristen. Mati. Janganlah Tuhan. Gak dinantikan itu. Kalau bisa lama, makanya kalau ulang tahun panjang umurnya, gak pernah pendek umurnya, gak mau, mestinya panjang terus. Saya beritahu ya, jangan panjang-panjang umurnya. Kalau lewat dari 80, ya kalau sehat, kalau nggak sehat, Anda seret-seret kaki, ya sudah kembali ke rumah Bapak, sudah paling enak itu. Tidak ada penyakit di sana. Jadi kalau sudah tua itu minta kesehatan. Sehat badannya, gitu ya, panjang umur, mau sepanjang apa lagi? Ya, jadi yang ulang tahun di sini, yang sudah usia 80 ada 60, oh ibu ya. Nanti kalau nyanyi jangan panjang umurnya ya Pak ya, Bu ya. Sehat fisiknya, banyak berkatnya, diberkati anak-anaknya, gitu lagunya. Panjang umurnya, panjang. Mau sampai kapan ibu? Jangan. Janji Tuhan akan selalu ada bagi setiap orang dan Tuhan tidak pernah menunda apa yang dia janjikan. Fokus untuk melakukan apa yang memuliakan nama Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu setia. Yang ketiga, ingat bahwa kita tidak sendirian. Sedikit lagi saya tambahkan ya. Jadi awalnya suami saya itu buka usaha. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Di saat dia berdoa kepada Tuhan, diambil orang usahanya. Bayangin coba. Kira-kira kalau Anda jadi suami saya marah nggak sih? Dia yang mendirikan, dia yang bangun, orang yang dia ajak bekerja, malah ngambil usahanya. Saya bilang lepaskan. Awalnya dia tidak mau lepaskan. Saya bilang lepaskan. Karena gini, waktu usaha itu dibangun, berkatnya kan atas namamu. Kalau orang itu ambil, berkatnya tidak bisa dibawa lari sama dia. Hanya ngambil nama usahanya, silakan ambil nama usahanya. Berkat ketika Tuhan memberikan bukan atas nama usaha, tapi atas nama pribadi. Jadi ketika dia sebut, Heri diberkati. Ketika orang ambil usahanya, berkat itu tetap di Heri, bukan di orang lain. Demikian juga dikatakan Sarma atau Pak Anwar, berkat Bapak Anwar. Tiba-tiba usahanya, gerejanya diambil orang. Jangan khawatir Pak, itu berkat tadi buat atas nama Anwar yang tertulis. Jadi hari ini apa yang Anda kerjakan, mungkin hendak digagalkan oleh orang lain. Saya ingatkan Bapak Ibu, ingat berkat itu sudah tercatat namanya. Jadi kalau orang dipindah alihkan, Tuhan tidak pernah memindah alihkan. Berkat itu ada dijanjikan bagi setiap orang dan tidak pernah diubah-ubah sama Tuhan. Ya, amin. Mari kita berdoa.